sebenarnya kanon atau standarisasi Al-Quran yang berbeda-beda, ya, Quran yang di sini beda, di Indonesia beda, di Kairo beda, ini beda, itu sebenarnya baru terjadi umurnya tidak lama, tidak lebih tua dari kakek saya. Iya, baru terjadi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Sebelum tahun 1924 di Kairo, Mesir, Al-Quran nggak ada yang sama. Bahkan ada seseorang peneliti, itu namanya seorang perempuan, ya, seorang perempuan, dia bekas seorang muslimah, ya. Dia itu namanya Hatun Tash, ya. Dia mengumpulkan ada kurang lebih 32 mushaf Al-Quran yang berbeda-beda bacaannya. Sampai hari ini itu. Jadi seperti ada mushaf, misalnya riwayat dari Qalun, ada riwayat dari Hafs, ada riwayat macam-macam. Jadi ada 32 bacaan Al-Quran yang berbeda. Dan ya, itu sudah diakui oleh ulama sendiri seperti itu gitu loh. Dan sayangnya muslim-muslim yang awam ini, ya gimana ya saya bilang ya, terus menebarkan dongeng-dongeng bahwa Quran itu seragam, sama bacaannya. Nah, ini yang saya bilang geblek. Enggak. Kalau masalah bacaan saya tahu enggak antara madhab Maliki dengan saya sebagai Syafi'i, ya ceritanya jauh berbeda. Saya udah lihat videonya bagaimana mereka cara baca. Saya juga agak aneh gitu ya. Ya, tapi saya nggak menyalahkan gitu, mungkin keilmuan saya yang belum sampai ke arah situ ya, ke arah perbedaan itu ya. Tapi ya menurut saya gimana ya, kalau kita bersih tegang dalam, saya selalu memantau perdebatan semuanya, saya pantau semuanya itu pada punya kelemahan masing-masing lah menurut saya. Kalau saya berkata semuanya benar, menurut saya ya, menurut saya dalam seperti Bang Edis dengan Bang Juma, siapa yang benar? Menurut saya dua-duanya benar. Ya, saya dua-duanya benar, jangan tidak benar juga. Ya. Kebenaran ya, itu tidak mungkin. Iya, ya, tapi di sini saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Seorang profesor ahli iptek, dia mengatakan bahwa saya besi 100 ton, kata dia, bisa ngambang di air. Kata dia, ya. Betul nggak? Betul. Saya melihat karena kapal air itu kan ratusan ton bisa mengambang di air ya. Terus itu si profesor itu dibantah sama anak TK. Kata anak TK, saya sangat tidak percaya besi 100 ton bisa mengambang di air. Contohnya apa? Dia ngambil jarum jahit dengan berat 7 gram kurang lebih, dimasukkan ke gelas yang berisi air, ternyata tenggelam. Dia tidak percaya. Saya nggak percaya ada bersih ratusan ton. Ini buktinya 7 gram bisa tenggelam. Menurut saya yang kedua-duanya benar, cuman pencapaian yang beda. Gitu. Semuanya benar, cuman pencapaian yang beda. Nah. Dan apa? Kalau untuk menurut pribadi saya, kalau ada orang yang bertanya ke saya, agama mana di dunia ini yang paling benar? Jawaban saya gini, agama yang bisa menghantarkan umatnya kepada Tuhannya, itulah agama yang benar. Tapi gimana kalau kita dengarkan langsung dari ini ulama muslim ya, bahwa bacaan Quran itu memang berbeda-beda ya? Ya, siap. Oke, baik. Kita putarkan videonya ya. Ini video yang viral beberapa tahun lalu, tapi belum kita. Oke, kita putarkan. Mengatakan orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Kita dengarkan jawaban dari muslim ya, jawaban dari muslim nih ya, lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Bentar ya, jadi ini biar saya konfirmasi dulu kepada orang-orang yang ngawam ya, kepada orang-orang muslim yang sampai sekarang masih saja menebarkan informasi hoax bahwa bacaan Al-Quran itu sama. Tolonglah berhenti kalian menebarkan informasi yang dusta itu ya. Ini langsung ulama sendiri mengkonfirmasi memang bacaan Quran beda-beda, nggak sama bacaan Quran itu. Sampai hari ini bacaan Quran tidak seragam di seluruh dunia ya. Coba kita dengarkan lagi jawabannya ya. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Ya, di situ dia jelaskan dengan membawa
mushaf selain riwayat Hafiz. Oke, sebentar dulu ya. Saya ceritakan dulu. Jadi Gracia Velo ini teman kita, dia membeberkan bukti-bukti. Ini Quran, ini Quran. Dua Quran ini nggak sama dibuktikan sama dia. Ditampilin di kamera. Ini ya mushaf ini sama mushaf ini nggak sama, dibuktikan. Tapi sayang seribu sayang. Di penjara seperti biasa. Di penjara. Karena apa? Karena kalau Kristen membahas agama Islam namanya penistaan. Tetapi kalau agama Islam membahas agama Kristen seperti yang dilakukan Zakir Naik namanya dakwah. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali nih. Dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat ya. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash ya, riwayat Warash. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Jangan terlalu saya tampilkan ya, nanti kita bisa kena ban juga ya. Sebentar, sabar. Kita pelan-pelan karena harus kita seling-seling ya. Kemudian suara aja ya, jangan ala ini. Ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat. Makasih Kak, makasih kereta apinya ya Kak ya. Sebentar ya. Itu tadi sudah ditunjukkan. Ada mushaf Waras ya, ada mushaf Ad-Duri ya. Kemudian ada, dia tunjukkan berbagai macam mushaf. Ini ulama ini yang ngomong ya, ulama yang ngomong ini. Kau jangan sembarangan nanti kau bilang ini. Ini ulama yang ngomong ya. Dengarkan lagi. Mushaf ini. Kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Allahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafiz. Lihat. Dalam riwayat Hafiz bunyinya amma ta'malun, ya kan? Kemudian dijelaskan oleh Ustadz ini. Ya. Riwayat Warash itu dibacanya wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, ta'malun, yang satu bilang ta'malun, yang satu bilang ya'malun. Karena kita tahu huruf ta sama huruf ya itu kalau titiknya dibuang, harokatnya dibuang memang sama. Huruf ta, ba, sa itu sama semua. Ya kan? Kan Quran kan memang diedit dengan diberikan tanda baca. Sebelumnya nggak ada tanda baca. Nggak ada tanda baca sebelumnya. Jadi bacaan yang benar ya malun atau tak malun. Ada dua bacaan. Kita lanjutkan lagi. Nun, Hafiz, dan Ya'malun riwayat Warash. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Nah, makasih Kak ya. Terima kasih Kakak yang dari Malaysia ya. Gini, ternyata ulama ini mengatakan kesamaan Al-Quran itu bukan sama isinya. Isinya nggak sama. Riwayat dari Wars dengan riwayat dari Hafs tadi beda. Yang satu tak malun, yang satu ya malun. Beda. Ternyata setelah dia katakan, oh yang sama itu bukan isinya, Mas Gracia Velo. Yang sama itu cuman susun-susunannya. Berarti isinya beda. Makanya saya bilang, wahai umat muslim, sadarlah kalian. Berhenti kalian menebarkan dusta bahwa isi Al-Quran sama seragam. Nggak sama. Sampai tahun 2025 masih belum sama. Belum sama. Yang satu bilang ya malun, yang satu bilang tak malun. Tapi nanti kalau saya ngomong begini nanti dibilang penistaan. Makasih Kak Remince, makasih. Itu, Syekh. Itu kenyataannya, Syekh. Itu kalau masalah itu saya baru dengar ya. Iya. Yang saya kan belajar ini kan sejujurnya saya belajar ini dari madhab Wars, Hafaz.
Saya ini yang saya Dari tahu riwayat Hafs, iya. Iya, Hafs. Kalau yang lain-lain jujur saya tidak mempelajari gitu ya. Ya, Saya baru saya memang dari Hafs. memang kebanyakan yang kita pakai ini adalah riwayat dari riwayat Hafs ya. Nanti kalau kita membahas tokoh yang bernama Hafs ini nanti kita panjang lebar lagi. Cuma saya mau fokus dulu ke sini. Artinya begini. Bahwa ada perbedaan di dalam kitab Al-Qur'an itu sendiri, bacaannya itu baru satu. Ya. Hatuntas itu mengumpulkan, mengoleksi Quran dari berbagai macam negara dan dia mengumpulkan banyak sekali varian-varian bacaan, perbedaan bacaan. Yang mau saya tanya sama Syekh Kilap begini, Syekh. Benar nggak, Syekh, bahwa dulu Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya? Dulu betul tidak ada titik. Tidak ada titik lah, seperti jim, ho, ya sama. Sama, iya. Jim, nggak ada titik. Ho, ha, sama dia. Ho, ya sama. Kemudian sama. ba, sa, ta, sama. Ba, ta, sa, sama. Ya kan? Iya, Sama. betul. Saya pernah melihat manuskripnya ada sedikit. Iya, nah gini Syekh. Ketika Islam berkembang, lalu muncullah pemberian tanda baca atau harokat itu. Yang tadinya tidak ada harokat, diberikan harokat. Jadi menurut versi Wars, itu bacaannya tadi tak malun. Sedangkan menurut versi Hafs, bacaannya ya malun. Yang mana yang benar kata Muslim dua-duanya? Loh, kalau kita jujur gak mungkin. Itu terjadi karena Al-Quran memang diedit, diberikan tanda baca, tanda harokat ini. Lalu harokat yang benar yang mana? Nah, itu sebenarnya sudah dibahas oleh seorang profesor ya, seorang ahli agama Islam yang namanya Mun'im Siri. Bahwa sebenarnya penyeragaman Al-Quran itu terus-menerus terjadi. Dan terakhir distandarisasi tahun 1924. Tapi sayang seribu sayang, masih juga kelewatan. Sampai sekarang 2025 masih ada perbedaan itu. Nah, cuman kalau saya bahas yang tinggi-tinggi begini, ya banyak Muslim nggak nyambung gitu loh. Karena ya sulit saya nemukan Muslim yang pinter di TikTok ini, Syekh. Gitu loh. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, setidak-tidaknya kita jujur gitu loh. Jangan kita menebar kabar-kabar bohong bahwa Al-Quran itu sama bacaannya. Dari zaman Nabi, bacaannya sama. Aduh, ini kan kebohongan. Gitu loh. Gini, bagaimana kita bisa tahu bahwa bacaan di zaman Muhammad dengan bacaan di zaman sekarang sama? Caranya kita harus cari Al-Quran dari zaman Muhammad, kita bandingkan dengan Quran zaman sekarang. Udah nggak ada. Nah, masalahnya Quran dari zaman Muhammad kagak ada. Karena di zaman Abu Bakar sendiri, menurut riwayat-riwayat Muslim, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis. Ya kan? Lalu bagaimana mungkin di zaman Muhammad ada Quran yang ditulis? Seandainya di zaman Muhammad Quran sudah ditulis, bagaimana mungkin Umar bin Khattab menyuruh kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis? Ini kan sama saja mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau zaman Baginda memang belum ditulis. Mungkin ditulis ya sama ada kan di situ apa sih juru tulis lah itu ya, penulisnya ada ya dari atas. Tapi belum tersusun, memang masih acak-acak. Itu juga masalah. Gini. Kalau memang di zaman Muhammad ayat-ayat Al-Quran itu sudah ditulis di tulang, ditulis di pelepah, ditulis di mana. Seharusnya ya, ayat-ayat itu yang dikumpulkan. Bukan si Zaid yang menjadi panitia. Ayo dikumpulkan, hafalan si anu, hafalan si ini. Saya mendengar cerita ini terus terang saja, ya mohon maaf, kepala saya pusing gitu. Ini ceritanya ini sangat sukar dipercaya gitu loh. Kenapa Utsman tidak mengumpulkan dari naskah-naskah yang sudah ditulis itu? Tidak mengumpulkan Quran dari tulang-tulang, dari pelepah apa yang ditulis itu. Kenapa dia mengumpulkan dari hafalan? Karena namanya manusia itu kan tempatnya lupa dan salah. Seperti katanya Dewa 19. Manusia tempatnya lupa dan salah.
Coba ketika hafalan si Fulan dengan hafalannya si Fulan berbeda, apa yang mau kita pegang? Aduh. Makanya kita itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kita itu harus merujuk kepada yang tertulis. Karena orang kalau nggak tertulis itu ribut. Contoh, si Fulan taruhlah beli apa gitu dari temannya. Cuman cuap-cuap aja. Oh, itu harganya sekian. Nggak ditulis. Besok-besok mereka berantem. Oh, enggak, kemarin saya beli sekian. Enggak sekian. Repot. Banyak anak cucu, generasi-generasi lanjutan, mereka ribut soal tanah. Karena nggak ada tertulis. Orang tuanya jual beli tanah. Nih, ya kan? Tapi nggak ditulis. Jadinya nggak ketemu ngomongnya. Oh, menurut versi si Anu enggak. Itu tanah itu saya beli dengan harga sekian. Menurut versi ini enggak. Repot. Begitu juga kontrak mengontrak rumah. Kalau nggak ada bekasnya, itu jadi perdebatan. Oh enggak, saya kontrak rumahmu itu tanggal 1 Januari. Enggak, bukan 1 Januari. 1 Februari kan. Ribut. Namanya ingatan manusia itu lemah. Nggak usah ini bukti nyata ya. Saya pernah disuruh tukang. Saya kan membangun rumah ya waktu itu tahun 2017-an waktu itu. Saya disuruh tukang nih. Disuruh tukang beli alat-alat bangunan ke toko bangunan. Nggak saya tulis. Sampai 5 kali saya bolak-balik. Akhirnya apa? Setiap saya disuruh saya tulis. Karena sampai sana saya lupa. Bagaimana mungkin 6.600 sekian ayat dihafal oleh orang, terus dia nggak lupa. Bahkan saya pernah katakan, kalau ada umat muslim yang hafal Al-Quran, saya terjun dari Monas. Kemarin ada challenge itu dari Hani Kristianto, ya, Ketua Mualaf Center Indonesia. Dia men-challenge Kumaila. Ya. Buktinya apa? Nggak hafal Kumaila, kok nggak hafal. Makanya cerita-cerita bahwa Quran ditulis menurut hafalan si ini, akhirnya apa sekarang? Beda-beda kan? Menurut riwayat Wars, menurut riwayat Qalun, ya, yang menurut Al-Baqarah sekian, menurut Wars tak malun, menurut Qalun ya malun. Yang mana yang benar? Nah, saya itu baru dengar, aduh, saya berarti ketinggalan terus ini informasinya. Yang malun dan tak malun, aduh. Kita dengarkan lagi ya, mungkin banyak yang baru datang ya, nih. Lihat nih ya. Ini di video yang sedikit ini ya, nih. Tolong teman-teman menyimak ya, nih ya, lihat nih. Ta'malun, Hafiz, dan Ya'malun, riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk. Nah, ya HP internet nanti jalan. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, jadi yang sama itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu susunannya, bukan isinya. Kalau isinya beda. Seperti itu, Syekh. Oke, Syekh, gimana, Syekh? Baru kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain atau bagaimana, Syekh? Ya, silakan beri kesempatan kepada muslim yang lain aja. Oke. Ya, terima kasih, Bang. Begitu, Syekh ya. Terima kasih, Syekh, sudah mampir ke sini. Sama-sama. Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam. Gitu ya, teman-teman ya.